Nah, kita lihat ya definisi HSE ini menurut saya definisi HSE jadi tidak ada referensi yang tepat gitu ya. Tidak ada, saya membuat referensi yang tepat ini. Jadi kenapa saya bilang di sini atau saya kutip di sini adalah HSSE plan supaya Bapak-bapak tahu bahwasannya komposisi ini selalu menjadi satu gitu. Jadi ada healthy, ada safety, ada security, dan juga ada environment aspek gitu ya. Ini menjadi rencana. Jadi plan itu adalah rencana tentunya. Kalau kita definisikan, menurut saya gitu dokumen referensi dalam kontrak atau atau persetujuan untuk menjalankan kewajiban dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek yang berisiko terhadap aturan-aturan dan reputasi perusahaan gitu. Jadi kenapa di develop HSSE plan ini adalah karena ada sesuatu di situ yang bahaya, yang berimpact terhadap pelanggaran aturan-aturan government tentunya ya. Kalau di sini kan pemerintah kita ya. Atau juga bisa melanggar aturan-aturan company sehingga dapat menurunkan reputasi perusahaan tentunya ya. Reputasi perusahaan itu harus dipertahankan. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah established biasanya dia mempertahankan reputasinya gitu ya. Jadi reputasi itu apa? Performance. Dia perform loh di sini. Wah, kalau Bapak-bapak kan kalau kerja di company yang bonafit gitu ya. Wah, ini HSE-nya tinggi, requirement-nya gitu. Padahal kalau bagi saya gitu, saya kemana aja udah tinggi-tinggi terus requirement saya gitu ya. Tapi ya kebanyakan bangsa kita tidak mau diajak tinggi. Kenapa Bapak-bapak? Nah itu Bapak-bapak kita masih menerima dengan spesifikasi yang rendah. Itu aja. Itu yang menjadi challenging buat kita dengan spesifikasi yang rendah sehingga harganya rendah dan kita mau bekerja dengan kondisi yang minimum. Itu yang menjadi challenging kita dalam kondisi minimum ini kita bisa aman gitu. Ini yang HSSE plan ini dibentuk adalah untuk ke sana arahnya gitu. Jadi untuk membackup reputasi kontraktor sebagai pelaksana, company atau perusahaan sebagai pemilik proyek tersebut ya. Nah kita lihat contoh siklus kegiatan ya, supaya enak flowchart-nya udah saya siapkan di sini ya. Coba bisa diklik sekali. Yes. Nah, jadi HSE plan itu proses kontrak rencana pekerjaan proyek ya. Pekerjaan atau proyek ya. Kita lihat di sini yaitu dibagi beberapa. Jadi Bapak-bapak sebelum membentuk HSE plan, Bapak-bapak harus paham dengan rencana pelaksanaan itu seperti apa. Jadi kayak apa sih nanti mau buat apa gitu. Jangan sampai Bapak-bapak nggak tahu gitu mau buat apa sih. Oh, mau buat pipa dipasang, digali, terus kemudian ke sana. Itu Bapak harus memahami tekanannya berapa, pipanya pipa apa, paham aja lah gitu. Jadi harus tahu besarnya segede apa, berapa sih beratnya, nah gitu. Harus paham. Gimana supaya paham? Tentunya Bapak-bapak harus baca. Kalau nggak baca, bakal tidak tahu. Dijamin 100% Bapak nggak tahu, hanya celong-celong aja di site, Bapak nggak tahu. Nggak taunya apa? Nanti kita lihat. Terus kemudian Bapak-bapak harus mempelajari rencana konstruksi itu kayak gimana gitu. Nah, itu ada di Construction Execution Plan gitu. Nah, Bapak-bapak kalau nggak tahu, ya tanya sama bosnya gitu. Harus tahu. Kalau nggak tahu ya nggak bakalan tahu rencananya seperti apa, sequence. Karena di dalamnya itu ada macam-macam. Kalau di dalam Construction Execution Plan itu ada planningnya seperti apa gitu, metode kerjanya seperti apa gitu ya yang akan dibentuk. Terus kemudian kita sebagai HSE dengan metode kayak gitu kita punya common practice, common feeling, ini bekerja di atas, ini bekerja bermain api, ini bekerja di dalam tangki. Kita udah langsung kita tahu resikonya. Kalau yang sudah berpengalaman tentunya, yang belum berpengalaman gimana? Banyak training, banyak mengikuti sesi yang seperti ini.
Kalau nggak mengikuti nggak bakalan tahu seumur-umur, Pak. Dan juga mengaplikasikannya. Dan selanjutnya juga nggak kepengen kita punya site, kita punya lapangan, itu biasa-biasa aja gitu. Jadi agak sedikit matanya tuh nggak enak ngelihat sampah, ngelihat yang nggak enak-enak itu harus sedikit pandangan itu nggak enak banget gitu. Kalau udah terbentuk seperti itu, karena semodel yang seperti itu adalah potensi bahaya. Potensi bahaya itu kalau bisa kita eliminate, ya eliminate gitu. Jangan sampai dibiarkan gitu ya. Terus kemudian ada engineering deliverable document. Nah, apa ini engineering deliverable document? Nah, nanti ada master deliverable di dalam suatu project, suatu pelaksanaan project yang besar nih pasti ada. Jadi ada dokumen disiplin proses, disiplin sipil, mechanical, electrical, instrumen dan sebagainya ya, yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Mungkin bisa aja proses tidak ada, tapi ada arsitektur, bisa aja disiplin yang lain ya. Jadi Bapak-Bapak jangan terkait ini contoh. Jadi Bapak-Bapak atau Ibu di sini harus melihat dokumennya. Gitu. Karena kalau involved dengan di project atau di suatu pekerjaan harus tahu. Kalau nggak tahu ya nggak akan bakalan tahu nantinya gitu. Nah, kemudian HSSE ini ada di dalamnya. Jadi pada saat engineering misalnya suatu perusahaan udah dapat award gitu ya, udah dapat menang tender gitu ya, udah berkontrak, awalnya pasti ini yang dibicarakan. Maksudnya yang 3 item ini, rencana pelaksanaannya proyek kapan, project execution plan. Jadi dia menjelaskan dari start kapan sampai dengan endingnya kapan. Jadi ada schedule di dalamnya, ada schedule gitu, ada disiplin-disiplin yang terkait gitu. Yang tadi yang bagian bawah engineering deliverable dokumennya itu. Dan juga ada construction execution plan. Nah, ini pendetailan. Kalau execution plan adalah pendetailan. Nanti di dalamnya ada untuk pekerjaan welding di sisi ini, atau pekerjaan pemasangan pipa, atau pekerjaan di ketinggian yang nanti untuk pemasangan ini nanti ada orangnya berapa. Di sana ada manpower loading gitu. Berapa banyak manpower yang akan dibutuhkan pada saat fase konstruksi, di situ pendetailannya. Jadi kita mengetahui kapan manpower atau pekerja itu bakal banyak gitu. Nah, kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa berencana kapan kesiapan kita, kapan kita punya peralatan-peralatan HSSE harus lengkap ya. Next slide, next klik ya. Oke. Nah, setelah itu dokumen-dokumen ini disetujui. Kalau nggak disetujui, ya berarti direvisi. Kembali lagi ke tahap rencana pelaksanaan gitu. Ini sebenarnya sama persis kayak sistem PDCA, Plan, Do, Check, Action gitu. Ini sama persis. Jadi plan-nya itu adalah rencana pelaksanaan disetujui, kalau nggak kalau tidak disetujui dikembalikan direvisi gitu. Kalau sudah disetujui klik satu kali. Maaf Mas Bang Dan. Nah, kalau sudah disetujui maka dieksekusi gitu. Dieksekusi ya. Eksekusi itu maksudnya dikonstruk gitu ya. Dipasang alatnya gitu. Alat yang akan dipasang atau dibangun mulai dari tahap fondasi dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian dimonitoring atau direview kembali, dan selanjutnya pada saat final selesai evaluasi, nggak ada pekerjaan yang outstanding, maka selesai pekerjaannya sampai di sini. Nah, ini yang harus Bapak ketahui, karena sequence ini adalah mengandung sesuatu apa yang harus Bapak siapkan atau Ibu di sini ya. Nah, saya paling seneng kalau Ibu atau Bapak di sini pernah mengalami HSSE engineer gitu. Sangat touching banget dengan dokumen gitu, mengerti banget dengan dokumen gitu. Kalau sudah mengerti dengan dokumen, Bapak atau Ibu ke lapangan mengerti apa yang harus dilakukan, karena otaknya sudah ada duluan, udah tahu. Karena Bapak atau Ibu yang akan develop gitu, yang mendevelop itu semua, yang membuat itu semua gitu. Sehingga ke lapangan sudah tahu
kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya itu harus bagaimana. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Yang mau skip, karena slide kita hanya beberapa saja, tidak banyak. Saya membutuhkan feedback, bertanya, karena kalau terlalu jauh didetailkan, belum tentu bapak-bapak masuk sama ibu-ibu di sini. Apa yang nanti seandainya bapak-bapak atau ibu di sini yang perlu saya detailkan, yang mana? Karena ini menyangkut semuanya gitu. Tahapan apa? Nah, saya sudah memberitahu bahwasannya di HSSE ini tahapan engineering itu sudah dimulai gitu. Silakan kita discuss. Izin bertanya Pak. Monggo Pak Jaka. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya dan juga sharing ilmunya yang disampaikan Pak. Untuk dunia HSSE ini bagi saya sesuatu hal yang baru. Jadi kebetulan saya expert di mining Pak. Jadi selama ini terkait dengan HSE plan itu kita mengacu pada regulasi. Nah itu kita jadikan sebagai acuan, kemudian kita plankan dan juga kita aktualkan seperti apa plan itu dilakukan. Nah untuk HSE plan ini memang berbeda Pak dengan mining. Mungkin ada beberapa yang sama. Yang menarik buat saya adalah bagaimana kita bisa mengetahui terkait dengan job desk yang orang lain lakukan seperti itu Pak. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah HSSE plan itu juga menganut atau berkiblat dari regulasi Pak? Demikian, terima kasih. Oke, makasih Pak Jaka, saya jawab dulu ya. Ini interaktif aja, kita nanti langsung aja. Pak Jaka, sebenarnya saya pada saat menjelaskan di cover, saya bilang di pertambangan, di mining. Di mining sudah ada gitu. Jadi kalau di mining atau di industri apa aja, bahkan Bapak kalau boleh tahu ya, kalau tahu di gedung pun sekalipun gitu ya, di office pun sekalipun, dia kalau require dengan ISO, dengan SMK 3 minimal gitu, pasti ada gitu HSE plan atau HSE manual paling tidak gitu. Jadi kalau di pertambangan atau di mana aja, kalau perusahaan sudah established itu sudah mapan, berarti kalau Bapak nggak menemukan pada saat di pertambangan, berarti perusahaan Bapak nggak established gitu. Mohon maaf ya Pak, saya bilang gitu supaya cepat ya, supaya cepat Bapak baik Pak. Anggapnya. Baik Pak. Baik. Tentu ini semuanya tadi itu sesuai dengan regulasi atau requirement. Nah, requirement itu ada beberapa Pak, ada beberapa perlu saya jelaskan. Requirement itu ada requirement dari legislation atau undang-undang atau regulation dari government kita gitu ya. Misalnya dari Manpower Ministry gitu ya. Apa sebutannya? Depnaker ya, Depnaker, atau kalau di oil and gas gitu ada requirement di oil and gas itu berarti dari departemen apa ya, saya lupa itu ya, pokoknya dari government saya bilang. Kenapa Bang? PSDM enggak? Ya, itu sumber daya mineral ya tentunya. Nah itu dari ESDM ya. Nah itu salah satunya itu. Dan ada pendetailannya lagi. Jadi requirement itu dibagi menjadi dua. Saya bilang itu legislation and regulation government. Terus kemudian yang kedua adalah company requirement. Nah, company requirement udah masuk ke spesifikasi. Nah, berarti Bapak kalau mendevelop HSE plan juga mengacu ke meet dengan sesuai dengan regulasi atau legislation gitu ya, atau undang-undang ya. Dan juga harus match dengan prosedur yang ada di prosedur yang diterbitkan oleh owner, pemilik proyek gitu. Ya, kita harus dua meet-nya, harus kesesuaiannya atau compliance-nya harus dua. Nah, makanya itu kita harus nge-bridge. Jadi sebelum HSE plan itu diterbitkan, itu harus bridging dulu dengan regulasi government atau legislation, terus kemudian dikombine dengan owner regulation ya,
owner requirement, dan juga mungkin di company Bapak juga memiliki aturan-aturan. Mungkin saya nggak tahu ya. Yang saya tadi katakan, kalau perusahaan yang sudah established, dokumen yang seperti ini kalau mau diaplikasikan pasti ada di lapangan. Kalau Bapak tidak menemukan, berarti Bapak harus bertanya. Harus bertanya ke siapa? Kalau Bapak terkait dengan HSE, ya tanyakan sama manajer HSE-nya supaya bisa diimplementasikan. Kalau nggak ditanyakan, nggak bakalan keluar itu dokumen gitu. Karena mereka juga punya kesibukan masing-masing gitu. Kalau nggak ditanya gitu. Saya kalau seandainya saya di project gitu ya, sering acap kali saya bilang baca HSE plan. Kalau ada finding selalu ngomong sama saya, Pak ini kayak gini gimana? Baca HSE plan. Ada nggak? Nah kalau nggak ada bisa skip gitu. Karena HSE plan yang dibentuk oleh engineer itu udah mengabsorb segalanya, udah dipelajari, karena orang-orang yang mendevelop itu pasti orang-orang yang udah experience, sudah berpengalaman, sudah memiliki kompetensi untuk mendevelop itu gitu, membuat itu gitu. Kalau nggak punya, nggak akan bakalan bisa Pak. Kalau nggak akan bakalan bisa, nggak align dengan project schedule, nggak align dengan construction execution plan, sehingga jadi bentrok antara konstruksi dengan HSE. Nah, supaya nggak bentrok gimana? Jadwalnya Bapak harus tahu. Jadi kalau manajer itu harus tahu jadwalnya construction. Pada saat construction mau masuk, ini sudah dibentuk HSE, tools-nya sudah ada gitu. Gitu, Pak. Nah, karena di HSE pun punya, dan juga disiplin-disiplin yang kotak yang nomor 2 yang di atas ini, yang di tengah, kotak yang besar ini, itu kan ada disiplin proses safety, sipil, mechanical, electrical, dan sebagainya gitu ya. Itu juga dia mengatur schedule, Pak. Kapan dia akan dipasang gitu. Sipil itu. Kalau di mining kapan dia akan cut and fill gitu, akan di cut ya, digali lah gitu itunya. Nah, itu kapan dia ada schedule-nya. Makanya Bapak sebagai HSE manager misalnya siapa aja di sini harus align dengan partner di sampingnya. Partner di sampingnya si eksekutor gitu. Jadi harus align. Bapak mau ngapain? Oh ini, udah buat asesmen belum? Oh belum. Ayo kita kumpulin. HSE manager harus strong gitu. Kumpulin mereka. Masuk gitu, masuk kandang. Harus ditanyain mau ngapain, metode kerjanya seperti apa, ditanyakan gitu. Baru Bapak-bapak melakukan sesuatu di situ. Kalau udah company-nya udah established, Pak. Kalau belum established ya, lah nggak apa-apa lah, kerjaan cuma begini doang gitu. Masa HSE plan? Ya ini HSE plan itu sebelum project itu dimulai sudah ada, Pak. Jadi kalau sudah ada, tinggal aplikasi yang tadi saya bilang execution, yang kotak yang sebelah kiri, tinggal dieksekusi aja gitu. Itu ada pertanyaan lagi nggak nih? Cukup jelas Pak Jaka? Terima kasih pencerahannya Pak. Oke. Kayaknya udah jelas Pak Abrar, kita lanjut dulu. Ya. Oke. Lanjut slide berikutnya ya. Nanti bisa kembali ke slide berikut atau kembali balik ya. Silakan Mas, diklik. Nah, yang jadi pertanyaan kan kita tahu bahwasannya Bang Darmadi, Pak Fandi bertanya sama saya, ya, Pak Abrar, kami masih harus diberikan pencerahan tentang HSE plan. Makanya ini terjadi saya buatkan slide. Tidak ada slide ini, tidak ada di mana-mana gitu. Cuman saya yang buat barusan tadi saya buat gitu, supaya bapak-bapak memudahkan mencerna gitu. Nah, prosesnya bisa dibentuk HSE plan. Jadi ada identifikasi dulu. Nah, ini identifikasinya. Jadi kita harus tahu construction execution plan. Paham filosofi pekerjaan atau desain basis gitu. Bapak-bapak kalau ada yang tadi Pak Jaka ada di mining gitu ya, tahu desainnya kayak seperti apa sih, nanti cut and fill, terus ada terowongan, terus ada apa, kapan targetnya tuh apa gitu, dan di mana gitu. Nah itu udah dijelaskan karena ada desain basisnya gitu, nggak mungkin nggak ada. Nah kemudian metodenya seperti apa?
work method-nya. Nah, mesti tahu dulu kan. Kalau nggak tahu, nggak bisa gitu. Terus kemudian klik lagi. Selanjutnya memahami bahaya untuk menerapkan metode pekerjaan di atas, gitu. Udah tahu work method, maka Bapak harus memahami work method itu adalah berdampak, gitu. Berdampak bahaya, gitu. Berdampak bahaya berarti how to reduce, gitu. Kalau nggak bisa kontrolnya dengan eliminasi, gitu, berarti dengan engineering. Kalau nggak bisa dengan engineering dan seterusnya sampai terakhir ya APD yang nggak ada lagi requirement yang minimum gitu, terpaksa harus APD gitu. Nah ini yang harus Bapak-Bapak harus pahami gitu untuk ngebentuk HSE plan itu, isi dari konten HSE plan gitu. Saya nggak akan memberikan kepada Bapak-Bapak konten HSE plan yang isinya gitu, isi di dalamnya, karena Bapak-Bapak bakal jelimet. Nanti kalau nggak tahu filosofi ini, Bapak membuat hanya jiplak aja. Tinggal tanya sama kawan, ada HSE plan punya contoh nggak? Nah, gitu, punya contoh nggak? Nah, Bapak masukin semuanya, misalkan. Nanti si owner akan nagih, loh ini kamu masukin seperti ini, Bapak nggak baca gitu. Nggak align dengan construction. Akhirnya mereka tagih. Akhirnya jadinya berbahaya, impact terhadap company Bapak gitu. Itu yang perlu saya jelaskan gitu ya. Jadi Bapak harus tahu metode kerja, sequence dari pekerjaan. Nanti ada keluar jadwalnya kapan dan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Terus klik lagi. Nah, pahami toolsnya yang akan digunakan, equipment yang akan digunakan itu apa, dan materialnya itu apa, gitu. Kalau kita nggak tahu ini, ya nggak bakalan bisa kita memahaminya gitu. Jadi materialnya ada di mana, sekarang lagi difabrikasi di mana. Nanti pada saat transport mau ke sini materialnya sekian puluh ton misalnya, pakai apa? Kita harus tanya, pakai apa nanti transportnya. Berarti how to make sure transportation properly gitu ya. Jadi bagaimana transportasinya kalau benda-benda atau material yang besar untuk datang siap ready itu untuk duduk di pondasi atau di mana gitu ya, untuk di set up di lapangan itu udah sequence-nya udah tahu kapan datangnya. Nah itu, jadi pahami tools akan digunakan, material yang akan digunakan ini tadi. Terus kemudian Mas, nah pahami jumlah personilnya, manpower. Nah, kalau udah paham, manpower-nya ada 100 orang untuk pasang ini. Terus kemudian untuk pasang equipment ini cuma 10 gitu. Berarti jumlah berapa? Nah, gitu, harus dipahami itu. Kalau nggak paham, ya nggak bakalan. Kapan datangnya? Nah, gitu, identik ke sana Bapak bertanya. Pokoknya Bapak dimanapun Bapak bekerja, ingat work method, ingat material, ingat alat, ingat orang. Udah hanya itu aja. Yang lain-lainnya langsung ke HSE required yang akan kita aplikasikan. Next slide. Next. Nah, pahami jadwal pekerjaan ini. Ini yang saya maksud. Setelah itu yang di atas itu, maka jadwal pekerjaan tuh harus ada. Minta sama mereka, sama konstruksi, sama yang pelaksana. Kapan mau dipasang? Besok atau minggu depan atau bulan depan gitu. Nggak bisa kalau besok, saya kan harus nyiapin gitu. Ini bahaya nih. Kan harus diinspeksi dulu itunya alatnya misalnya. Nggak bisa harus nerima begitu aja gitu. Jadi Bapak harus buat aturan dulu. Jadi karena udah ada HSE plan. Di HSE plan tertera itu setiap equipment, setiap perjalanan dan segalanya nanti kita lihat nanti ya. Nah, kalau sudah paham yang bagian yang tengah ini yang saya udah coba breakdown supaya Bapak lebih paham atau Ibu di sini ya. Silakan tanya langsung ya. Baru kita paham, maka kita tahu rencana konstruksi, yaitu apa yang terjadi. Klik. Harus membentuk apa di HSE plan? Organisasi chart dan tugas dan tanggung jawab tentunya kan ya. Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan itu berarti harus dibentuk gitu. Siapa yang akan melakukan? PM-nya si ini. Terus kemudian supervisornya ini, construction manajernya ini, HSE safety man-nya si A.
si B, dan sampai disiplin-disiplin engineeringnya ya. Jadi tahu tugasnya apa dan tanggung jawabnya itu apa. Itu yang harus kita tuliskan di dalam HSE plan gitu. Nah, terus selanjutnya klik. Dan tahu pengendalian bahwa bahayanya ya. Itu harus tahu. Jadi karena kita kategori resikonya tadi tinggi misalnya, get risk kategori ini maksudnya. Maksudnya adalah kalau kategorinya risikonya rendah, ngapain Bapak develop HSE plan? Tuh, banyak company tidak menerapkan. Kalau low risk nggak perlu lah HSE plan, ya biasa-biasa aja lah gitu. Misalkan gitu, ada company yang tidak perlu gitu menerapkan itu. Karena hanya 2 orang, terus kemudian risikonya tinggi misalnya, gitu, hanya pakai tangganya di bawah 1 meter atau requirement atau aturan bekerja di ketinggian biasa-biasa aja ya, mengapa harus pakai HSE plan untuk kontrak seperti itu gitu. Kalau kontrak yang low risk biasanya HSE plan tidak terlalu jelimet dan tidak akan dilakukan audit gitu. Ada company yang tidak melakukan audit untuk yang risiko-risiko rendah gitu, karena potensi bahayanya kecil gitu. Nah itu karena kita udah paham dengan bahaya daripada metode tadi, maka kita harus melakukan pengendalian bahaya atau risk assessment itu tadi ya. Kalau risikonya tinggi atau kuning atau merah, kita harus kendalikan bagaimana dia supaya bisa jadi rendah gitu. Tapi bukan dengan APD Pak, itu aja. Jadi Bapak contohnya ya, ada orang bekerja di ketinggian, gitu, bekerja di ketinggian, loh Pak pakai harness cukup kok, nggak akan jatuh. Nah itu berarti Bapak udah levelnya pada saat APD tidak mampu menahannya, langsung jatuh orang itu. Jadi barier yang Bapak tempatkan kalau hanya APD itu tidak barrier-barriernya. Jadi kalau seandainya terjadi kecelakaan, kalau lewat dia, kalau istilahnya ya, ada bolong-bolong itu, saya lupa istilahnya, saya lupa. Jadi dia seandainya itu lepas, maka pengendalian terakhirnya cuma APD, maka Bapak ya terjadilah kecelakaan itu tadi gitu. Contoh, ini ada benda saya taruh di samping meja. Kan potensi bahaya ya Pak ya. Bahayanya apa? Bahayanya terjatuh ya. Resikonya apa? Benda tersebut rusak gitu. Udah pasti. Jadi resikonya benda tersebut rusak. Nah, gimana kita supaya meminimais benda tersebut terjatuh gitu ya, terjatuh. Berarti kita turunkan probability atau kemungkinan bisa terjatuh gitu ya, yaitu dengan mengikat benda tersebut, memasang pagar supaya benda tersebut tidak terjatuh. Itu bariernya udah berapa barier tuh. Nah, terus kemudian Bapak pasang lagi. Kalau gitu ini barier untuk barier proteksi di pinggir, di edge area gitu, di pinggir itu harus pakai yang terkalkulasi gitu. Itu barier-barier itu yang sebelum dia jatuh. Jadi kalau barier terakhir yang Bapak punya terakhir adalah cuman ditalikan, terus kemudian anchor-nya pada saat ditali ke suatu tempat sehingga dia nggak bisa menahan, akhirnya terjatuh langsung gitu. Kalau seandainya ada sesuatu momen gitu ya untuk terjatuh gitu ya. Nah terus selanjutnya, tanggap darurat. Berarti harus ada. Pada saat ada bahaya itu nggak bisa ditanggulangi, maka harus ada ERP, emergency response. Nah, di dalam HSE plan harus ada. Terus selanjutnya, Bang, inspeksi peralatan. Karena ada alat, ada material yang akan dikirim, itu inspeksi peralatan. Itu harus dibuat aturannya, disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku tentunya, baik itu dari perusahaan maupun dari pemerintah gitu ya. Selanjutnya, manajemen perjalanan material dan pekerja. Jadi kita harus memikirkan keselamatan pekerjanya gitu.
Nah, ada company ya kalau pekerjaannya pulang, terus kemudian terjadi celaka, nggak tahu menau gitu. Kan udah boundary-nya kan di sini. Jadi kalau dia terjadi celaka ya urusan kalian lah gitu, urusan pekerja gitu. Berarti manajemennya nggak aware dengan tidak memikirkan bahwasannya itu asetnya dia itu. Kalau dia itu pekerja yang menjadi tulang punggungnya di perusahaan, seandainya dia kecelakaan sehingga tidak bisa berkontribusi lagi ke perusahaan, sehingga aset itu hilang gitu. Nah, ada perusahaan yang nggak mikirin itu, banyak lah yang mau pulang terserah lah pakai apa aja pokoknya gitu. Ada yang kayak begitu. Nah, mudah-mudahan dapat perusahaan yang aware dengan bapak-bapak ya sebagai pekerja kita. Nah, perjalanan material nih, material datang perjalanan itu harus dibuat gitu. Manajemen perjalanan atau journey management plan ya gitu ya. Terus selanjutnya kompetensi personil dan training, karena banyaknya personil berarti kita harus memahami kompetensinya. Misalnya tadi pekerjaannya ada di ketinggian, berarti kompetensinya harus ada, harus sertifikasi kompetensi bahwasannya dia memiliki boleh bekerja di ketinggian. Nah, kalau di peraturan yang terbaru sekarang ini 2019 atau berapa ya? TKBT. TKBT ya, TKBT atau apa? Nah, itu ada requirement-nya. Nah, sama dengan kalau di internasional tuh IRATA gitu. International Rope Access IRATA asosiasi gitu. Nah, itu sekarang udah ada yang kalau Bapak sertifikasi level 1 untuk IRATA, hebat Pak, bayarannya mahal Pak, bayarannya. Nah, itu bisa ujian di paling dekat di Batam gitu. Itu juga itu jadi challenging buat Bapak nih yang biasa bekerja di ketinggian gitu ya, sertifikasinya IRATA, terus kemudian ada requirement untuk IRATA, wah Bapak dapat tawaran pasti bagus lah duitnya itu. Terus selanjutnya kompetensi training refreshment tentunya yang dilakukan, dijadwalkan, dibuat training metrik gitu ya. Outputnya adalah itu training metrik gitu. Output daripada kompetensi itu tadi. Lanjut. Terus kemudian HSE program. Di situ kapan Bapak akan melakukan toolbox meeting, terus kemudian rapat bulanan Rapat bulanan, rapat mingguan. Rapat mingguan gitu. Itu harus ada. Betul Bang Darmadi. Nah, itu tertera di dalam HSE program gitu. Kapan inspeksi, kapan macam-macam lah di situ ada. Ada targetnya itu Pak ya. Misalkan biasanya target inspeksinya seminggu itu sekali, itu harus kita ikutin targetnya, nggak boleh nggak ikutin seperti itu. Ya betul, itu Bang Dar. Nanti bisa ditambahin lah ya. Nah, selanjutnya HSE program selesai, kita buat tinggal diimplementasikan saja kalau level manager tuh gitu. Itu mungkin slide-nya masih ada satu klik lagi nggak ya? Oh, masih ada nih. Yaitu terakhir ada penerapan karena kita HSSE, sebenarnya dia dokumennya terpisah gitu. Untuk lingkungan, aspek lingkungan itu terpisah, security aspek terpisah gitu. Dia punya security plan dan juga satu lagi environment management plan gitu. Itu penerapan environment-nya dan juga waste-nya tentunya. Karena pada saat fase konstruksi dia akan menimbulkan waste, menimbulkan sesuatu yang membahayakan terhadap masyarakat di sekitarnya gitu. Itu yang harus bagaimana cara mereduce-nya dan bagaimana parameter apa, measure apa yang bisa seandainya ada masyarakat datang ke tempat kita, dikatakan kita adalah tempatnya ribut, bikin ganggu, tapi parameternya masih di bawah 70 pada saat di boundary kita, ya kita udah masuk gitu Pak. Jadi kalau ada pihak lain, LSM itu biasanya suka ganggu-ganggu ya, misalnya suaranya kencang tapi pada saat di boundary-nya kita itu levelnya 70 noise-nya gitu, mereka nggak bisa komplain sama kita, nggak boleh, bisa diangkat ke polisi juga gitu. Boleh kita melakukan seperti itu. Mungkin di sini mungkin ada tambahan dari Bang Darmadi mungkin atau Pak Fandi untuk yang slide yang ini. Kayaknya kita kasih pertanyaan dulu dah, biar jangan pada bingung nih Pak Abrar. Iya, silakan. Jadi
HIC plan itu kira-kira kapan digunakan dan siapa saja yang menggunakannya seperti itu kan. Kadang teman-teman sekalian juga berpikir HIC plan, ngapain pahamin HIC plan? Tanpa kita sadari seorang HIC walaupun dia tidak membuat HIC plan itu sendiri ya Pak Abrar ya, tetapi dia mengimplementasikannya di lapangan. Seperti itu. Ada HIC field, ada HIC lain-lainnya itu pastinya tentunya mengimplementasikan HIC plan dari HIC plan project tersebut. Seperti itu Pak Abrar ya. Iya betul. Silakan yang mau bertanya untuk pendetailan ya. Silakan. Ya, buat teman-teman yang mau nanya silakan di open cam sama open mic-nya ya. Langsung aja biar lebih enak tanya jawabnya. Malu-malu ih. Gak ada yang mau ditanyain kah? Atau kita langsung next slide saja, Pak Darmadi? Kayaknya next slide dah. Ini tentang ini selanjutnya kali ya, Pak Abrar. Ya ini terakhir, ini contoh ya. Contoh bahwasannya isi HIC plan kalau mau dibentuk, ini contoh saja gitu. Tidak harus diikuti sampai sedetail ini gitu. Misalnya pekerjaannya nggak ada, ya tidak usah gitu. Contoh keselamatan bekerja di ketinggian, kita nggak ada pekerjaan di ketinggian itu 8618 ya, dihapus gitu. Tidak ada pekerjaan lifting dan rigging, misalnya dihapus gitu. Tidak ada pekerjaan loto, dihapus gitu seperti itu ya. Ya, tidak ada pekerjaan terkait itu gitu, isolasi. Based on scope of work-nya aja project-nya Pak ya? Betul, based on, ya, sesuai dengan scope-nya yang akan dilakukan. Makanya tadi hubungi konstruksi, jangan HIC plan-nya terlalu mendetail gitu. Sehingga padahal tidak digunakan gitu. Yeah. Waste gitu. Itu maksudnya. Sendiri ya Pak ya? Ya, sayang banget gitu, ngapain dibuat yang detail-detail tapi nggak digunakan gitu, percuma gitu. Makanya disesuaikan dengan scope yang akan atau pekerjaan tersebut pekerjaan apa, makanya harus tahu sekuensinya seperti apa sehingga dapatlah detail seperti ini gitu. Ini contoh ya. Silakan kalau mau ngikutin contoh ini kalau memang pekerjaannya ada, cuman di make sure lagi. Nah, kalau kita lihat bab-babnya ya, babnya itu ada pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, definisi itu udah menjadi acuan yang tadi itu. Pendahuluan berarti apa dalamnya? Udah pasti yang tadi desain basis itu tadi. Apa sih sebenarnya mau bangun apa sih? Ceritalah di situ secara gambaran umum dan itu menjadi template seluruh dokumen engineering gitu. Jadi pada saat pendahuluan itu udah sama seluruh dokumen engineering. Nah, baru tujuan berbeda karena ini terkait HSE berarti tujuannya dibentuk HSE plan, ruang lingkupnya HSE plan tentunya, dan definisi perusahaannya, siapa ownernya tentunya ya, kontraktornya siapa, vendornya siapa, komite HSE siapa gitu ya. Ini istilah atau definisi. Misalnya perusahaan yang disebut perusahaan adalah PT Angin Ribut gitu. Yang disebut kontraktor adalah PT Angin Spoi misalkan gitu. Itu adalah definisi gitu ya, definisinya. Terus kode standar tadi yang dipertanyakan oleh Pak Jaka ya. Tadi kode standar dan referensi gitu. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya. Dan terakhir adalah persyaratan atau requirement perusahaan gitu atau pemilik proyek atau owner ya. Nah, itu isi-isinya itu. Nah, selanjutnya item ke-6 itu adalah daftar atau singkatan. Jika ada singkatan di dalam penjelasan dokumen tersebut, maka singkatan-singkatan tersebut udah didefinisikan gitu ya di dalam singkatan tersebut. Misalnya HSSE itu apa sih? Atau HSE itu apa? Udah didefinisikan bahwasannya health, safety, environment misalnya. Untuk singkatan tersebut bakal ada di dalam dokumen tersebut. Misalnya PTW, misalnya permit to work. Jadi harus dibuat
oh ini harus masuk ke singkatan PTW. Jadi kalau kita ngomong PTW udah pasti permit to work maksudnya gitu. Itu ya. Terus visi misi perusahaan tentunya harus ada visi dan misi. Maksudnya perusahaan kontraktornya yang pelaksana itu gitu. Atau siapa aja lah yang akan melakukan pekerjaan tersebut, visi misi, kebijakan tentunya. Dan sistem manajemen HSE-nya adalah salah satunya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang tadi saya jelaskan bahwasannya ada role and responsibility. Ya inilah tanggung jawabnya, dan di misalnya project manager tugasnya sebagai apa gitu, site manager Bapak yang pembuat HSE planning yang mendeklar dan menanyakan project manager apakah benar ini Pak gitu, tanyakan aja gitu. Nanti kan beliau yang akan mereview dan beliau juga yang akan menandatangani ini, dan beliau juga kan nggak mau risknya itu ada di beliau gitu, pasti seperti itu gitu biasanya gitu, site manager dan hingga seluruh pekerja ya gitu ya. Terus ada 8.2 komitmen manajemen. Nah, komitmen manajemen harus dideklar, harus ditandatangani bersama gitu dari level direksi sampai level bawah. Nah, ini harus ada komitmennya, harus terbentuk bahwasannya setuju untuk menerapkan HSE ini gitu. Karena percuma dibentuk tapi nggak mau diterapkan, ya percuma. Mendingan nggak usah aja dibuat gitu. Gitu maksudnya. Terus kemudian HSE performance indicator, yaitu adalah bagian daripada HSE management ya, lagging indicator, leading indicator, pelaporan HSE, project HSE organisasi, yaitu ya yang tadi organisasi CAP ya tentunya, risk assessment yang terdiri ada bagaimana cara membuat iradisi tentunya udah dijelaskan di sini. Terus kemudian program pengendalian risiko, nah, itu juga ada. Itu yang tadi yang saya bilang udah di assessment, berarti dengan metode programnya adalah ini sebagai upaya gitu, upaya menurunkan risiko. Misalnya kontrol masuk, akses kontrol berarti harus ada security, harus ada tools-nya juga gitu. Misalnya pada saat mobil mau masuk berarti harus dipasang portal gitu supaya mobil nggak langsung masuk gitu, harus dicek, security check dulu gitu. Dan selanjutnya saya nggak baca satu persatu, ada item yang sebelahnya kanan ya, 8625 keselamatan bahaya biologi, dan sampai di manajemen of change gitu. Misalnya ada penggantian yang 8633 ini, ada penggantian sesuatu desain gitu, desain yang udah existing kemudian diganti gitu, diganti dengan desain yang lain gitu ya, sehingga akan berimpact terhadap keselamatan kerja atau keselamatan proses gitu, atau proses safety lah ya gitu, berimpact ke sana, maka harus dibuat emosi itu persetujuan oleh siapa? Pemilik fasilitas tentunya, setuju enggak gitu. Bahkan kalau itu berimpact terhadap proses facility, berimpact bisa shutdown atau stop production, itu harus izinnya sampai direksi gitu, jadi bukan hanya sampai di pemilik facility aja gitu. Selanjutnya journey management plan. Nah, itu yang tadi sudah kita jelaskan ya. Journey management plan, emergency response plan tadi ya. Harus menyiapkan tools-nya tentunya. Aspek keamanan yang tadi security gitu, investigasi, dan juga pengelolaan aspek subcontractor. Jadi kalau ada subcon, ini harus bagaimana cara pengelolaan subcon tersebut. Terus kemudian inspeksi dan audit HSE. Nah, ini mungkin sampai sini mungkin yang saya bisa ceritakan, terlalu detail juga butuh nggak bapak-bapak sih, nggak gitu. Itu takutnya terlalu luas sehingga bapak-bapak takutnya nggak bisa dimengerti. Yang paling penting adalah kalau bapak-bapak atau ibu yang mau pintar harus baca, itu aja. Kalau nggak baca nggak bakalan bisa dan nggak bakalan mengimplementasikannya. Hanya mengimplementasi bapak katanya begini gitu. Menurut bapak itu boleh, menurut ini nggak boleh, gimana sih gitu. Kalau bapak nggak baca, ya bapak seperti orang seperti itu gitu, nggak tahu aturan yang sebenarnya gitu. Makanya baca, ya. Itu silakan Bang Fandi, Pak Darmadi, apakah sudah cukup?